Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Abang di Praktikum Basis Data 2. Nah, di materi sebelumnya kita sudah belajar mengenai Cartesian product dari aljabar relasional. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi tersebut ke dalam yang union, set difference, sama intersection. Nah, kita langsung aja masuk ke materinya. Nah, ini materinya. Di pertemuan 3 kita akan masuk ke ini table of content ya, tujuan materi, penjelasan materi, latihan, tugas. Kita masuk ke yang pertama, yaitu tujuan materi. Materi kali ini adalah mahasiswa mampu merubah aljabar relasional operasi union, set difference, dan dan intersection. Oke, kita lanjut ke penjelasan materi. Nah, union. Nah, union ini operasinya fungsinya untuk mendapatkan gabungan dari nilai atribut dari sebuah tabel relasi dengan nilai atribut dari tabel relasi lainnya. Nih simbolnya kayak U dia kan. Nah, simbolnya kayak U. Nah, di sini fungsinya union untuk mendapatkan gabungan nilai atribut dari sebuah tabel relasi dengan nilai atribut dari tabel lainnya gitu. Dan tabelnya harus sudah berelasi ya, yaitu menggunakan InnoDB. Lalu set difference berfungsi untuk mendapatkan nilai yang ada dalam sebuah tabel relasi tapi tidak ada dalam tabel relasi lainnya. Jadi kalau set difference nih dia mau menampilkan sebuah nilai yang ada nih di dalam tabel yang satu tapi nggak ada di dalam tabel 2 gitu. Jadi kita punya dua tabel A dan tabel B. Nah, kita mau melihat isi dari tabel A yang nggak ada di tabel B gitu. Nah, itu pakainya set difference. Nah, simbolnya dia seperti minus. Lalu kita ke intersection. Nah, kalau bisa intersection itu fungsinya untuk mendapatkan nilai yang ada dalam sebuah tabel relasi dan juga ada dalam tabel relasi lainnya. Nah, jadi kalau bisa lihat set difference tadi dia mau ngelihat atribut apa yang ada di tabel A tapi nggak ada di tabel B. Nah, kalau bisa intersection dia mau ngelihat atribut apa yang ada, nilai apa yang ada di dalam tabel A dan di dalam tabel B. Jadi di dalam dua tabel tuh dia ada nilainya gitu, sama-sama ada. Nah, itu kalau intersection. Kalau misalnya set difference, dia nilainya tuh ada di dalam tabel A tapi nggak ada di dalam tabel B. Nah, itu penjelasan untuk yang perbedaan antara intersection dengan set difference. Nah, sekarang karena kita sudah ngerti penjelasannya, kita langsung ke prakteknya. Kita ke latihannya. Nah, latihannya yang pertama, import database akademik ke PC Anda. Oke, kita import dulu ya. Kita buka dulu SAMPP-nya. Kita hidupkan MySQL-nya. Kita close aja nggak apa-apa. Lalu kita buka SQL-nya. SQL log-nya. Nah, di sini kita kan belum punya nih tabelnya, database-nya. Jadi kita buka database untuk database-nya nih ya, nanti abang sediakan ya. Ini udah ada akademik, nanti tinggal kalian import aja di database kalian masing-masing. Di sini kita buat dulu database-nya, create database, lalu kalian buat namanya akademik. Ini biarnya default semua, kalian create. Lalu di sini udah muncul database akademik, lalu di sini klik kanan di database-nya, import execute SQL script. Nah, kalau bisa udah, kalian pilih tempatnya, lokasi kalian nyimpan karena tadi di desktop. Nah, sini ada akademik SQL, kalian tinggal buka, lalu kalian execute. Di sini bla bla bla, yes saja. Nah, dia import successful, udah hijau semua kan, execute udah hijau semua, udah kalau bisa udah done. Kalian bisa lihat di sini tabelnya udah banyak. Nah, ini udah ada program, dosen, jadwal kuliah, bla 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 sampai R sini. Itu tandanya tabelnya sudah berhasil diimport. Nah, kalau bisa udah, kita lihat lagi perintahnya. Di sini import database akademik sudah. Ini bisa kalian, kalau bisa kalian mau lihat yang kayak gini, bisa kalian cek di sini ya, query, skema. Di sini kalian nanti apa tadi itu? Jadwal dosen kuliah. Jadwal tinggal kalian tarik aja jadwal ke sini. Habis itu apa lagi tadi? Kuliah dosen, kuliah di atas, terus dosen di bawah,
Terus tadi apa lagi? Penilaian MAS, penilaian dan MAS. Nah, jadi kan kayak gini tadi. Nah, ini itu cuman untuk ngeliat relasi tabelnya aja. Sini kan udah kelihatan nih relasinya. Kuliah berhubungan dengan jadwal, tapi jadwal berhubungan juga dia dengan dosen gitu. Kalau bisa penilaian berhubungan dengan kuliah, dan MAS hubungannya dengan penilaian, tabel penilaian gitu. Nah, jadi udah sesuai. Sekarang kita lanjut ke step berikutnya. Oh maaf, ini nomor 2 seharusnya. Oke, nanti aja lah. Oke, kita masuk ke langkah keduanya, rubah perintah aljabar relasional berikut ke dalam bentuk SQL. Nah, sini ada 6, nanti abang tunjukkan 3 yang awal, sisanya nanti bisa kalian kerjakan. Nah, sekarang kita mulai yang A dulu. Sini dia menampilkan nama dan alamat dari tabel dosen diunionkan dengan nama dan alamat dari tabel mahasiswa. Nah, kalau misalnya kayak gitu, kita langsung masuk ke dalam SQL-nya. Di sini kita buka dulu biar nampak. Oke. Sini kita select dulu ya. Select. Pertama jangan lupa tabel akademiknya dipilih dulu. Sini udah terpilih akademiknya. Terus kalian buat itu kan select. Situ nama dan alamat. Nama, alamat, from tabel apa? Dosen, from dosen. Itu di union kan? Union, select nama dan alamat dari mahasiswa. Nama, alamat, from MHS. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, tinggal kalian select, terus kalian running. Nah, dia udah kelihatan. Jadi dia kalau union kan digabungkan. Tadi apa penjelasannya union tadi? Nah, mendapatkan gabungan nilai atribut dari sebuah tabel relasi dengan nilai atribut dari tabel relasi lainnya. Nah, jadi tabel relasi yang ada di tabel, bentar kita lihat dulu bentar ya. Tabel apa tadi nih query-nya? Dosen sama mahasiswa. Jadi di dosen ini kan ada nih tabelnya nih. Nah, ini ada Andika, Budi, Agus, Anton, dan di mahasiswa juga ada Budi, Lita, Andi. Nah, digabungkan sama dia nilainya. Nah, nilainya makan kelihatan semuanya, Andika, Budi, Agus, Anton, Budi, Lita, Andi. Nah, pokoknya yang ada nilai dari kedua buah tabel tersebut, tabel dosen sama tabel mahasiswa digabungkan sama dia lalu ditampilkan. Karena kita cuma minta nama sama alamat, makanya cuma di sini ada nama sama alamat. Kan begitu. Nah, itu untuk yang union. Jadi union tuh dia fungsi untuk menggabungkan nilai dari dua atau lebih tabel lain. Nah, yang sudah berelasi gitu. Jadi tabel sudah harus berelasi ya. Kalau misalnya belum berelasi dia nggak akan muncul, bahkan error. Nah, itu untuk yang latihan yang pertama, yang A. Yaitu sekarang kita masuk ke latihan yang B. Kita select namanya. Klausannya ada where alamat Jalan Nenas dari tabel mahasiswa. Di apa nih tadi? Apa sih namanya tuh? Bukan sih different. Intersection, di intersection kan dengan nama dari tabel dosen dengan klausannya alamat Jalan Nanas juga. Nah, kita buat dulu ya. Kita buat karena ini pakainya intersection. Intersection tadi kan dia yang ada di dalam tabel A, tapi juga ada juga di dalam tabel B. Jadi dua tabel tuh dia ada gitu kan. Nah, sekarang kita lihat nih. Kita buka select dulu. Select apa tuh? Nah, select nama yang kita tampilkan. Select nama dari from tabel apa tuh? MHS. Terus di where klausannya apa? Alamat sama dengan Jalan Nenas. Nah, klausannya udah, habis itu kita buat intersectionnya in
in dalam kurung select nama from dosen. Nah, kalau misalnya udah gini aja, tinggal kalian select, kalian running. Nah, sini ada Budi, Lita, dan Andi. Apa maksudnya? Nah, kita kan tadi kan mau menampilkan nama dari tabel mahasiswa yang alamatnya di Jalan Nenas, tapi ada juga dia di dalam tabel nama dari dosen. Nah, coba kita lihat di sini, kita lihat tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa di sini yang ada dari Jalan Nenas. Di sini ingat ya, kalian harus perhatikan bentar, kalian harus perhatikan di sini ada klausanya where alamat Jalan Nenas. Warna merah aja deh. Nah, di sini ada klausanya where alamat Jalan Nenas. Duh, besar kali. Where alamat Jalan Nenas. Nah, sini kalian harus perhatikan. Di sini klausanya ada kan alamatnya Jalan Nenas. Jadi dia ngelihat dari tabel nama yang ada di dalam tabel mahasiswa yang alamatnya dari Jalan Nenas. Di alamat dari Jalan Nenas itu kan di sini dari Jalan Nenas ada Lita sama Andi. Nah, Lita sama Andi udah ketemu nih, sudah. Tapi kan kita di sini kita minta kita cari juga yang ada di dalam tabel dosen. Nah, kita lihat tabel dosennya. Tabel dosennya yang Jalan Nenas, Jalan Nenas Budi. Nah, maka tadi yang di sini ada Budi, terus di mahasiswa ada Lita sama Andi. Nah, makanya ketika kita lihat di sini ada tampilannya Budi, Lita sama Andi. Nah, jadi intinya Budi, Lita dan Andi ini dia sama-sama di Jalan Nenas alamatnya di Jalan Nenas, dan di dalam tabel ini kan Budi di dalam tabel dosen, sedangkan Lita sama Andi di dalam tabel mahasiswa. Nah, itu dia. Kan tadi kalau misalnya untuk yang intersection dia ada di tabel A dan ada juga di tabel B. Nah, kalau di tabel mahasiswa dia ada Lita sama Andi, di tabel B dia di tabel dosen dia ada Budi, sama-sama di Jalan Nenas mereka. Nah, itu persamaan dari mereka. Jadi mereka sama-sama di Jalan Nenas dan ada di dalam kedua tabel. Makanya di sini munculnya Budi, Lita dan Andi. Nah, itu untuk yang latihan kedua gitu. Jadi dia sama-sama ada di dalam A sama B gitu. Jadi klausanya apa? Alamat Jalan Nenas. Nah, jadi mereka ada semua gitu. Nah, itu untuk yang latihan yang kedua. Nah, sekarang kita latihan ketiga. Di sini latihan ketiga kita menggunakan set difference. Set difference tadi apa? Dia ada nilainya di tabel A, tapi dia nggak ada nilainya di tabel B gitu. Nah, sekarang kita coba aja di sini. Di sini itu yang kita tampilkan adalah alamat. Jadi select alamat from dosen, habis itu kita klausanya where alamat not in salah MHS. Nah, ini tampilan sintaks query-nya. Kita coba running dulu. Nah, sini ada jalan rambutan dan marpoyan. Apa nih maksudnya, Bang? Nah, sini kan tadi set difference tadi fungsinya kita mau lihat nih. Dia di tabel A dan dia ada di tabel A namun tidak ada di tabel B. Jadi kita tadi kan kita mau ngelihat apa sih alamat yang ada di dalam. Bentar ya, kita lihatkan dulu. Nah, kita sini select alamat. Nah, dia ngelihat alamat. Nah, sekarang from dosen, dari tabel dosen. Nah, dia ngelihat tabel kolom alamat di tabel dosen, di mana alamat tidak ada di dalam kolom alamat dari tabel mahasiswa. Jadi dia ngelihatnya apa sih nilai dari kolom alamat dari kolom alamat yang ada di tabel dosen tapi tidak ada di tabel mahasiswa. Coba kita lihat dulu tabel dosen tadi kan. Nah, di dalam tabel dosen sini ada alamat, ada 1 2 3 4.
Nah, sini ada 4 alamat, ada jalan utama, jalan nanas, rambutan, sama marpoyan. Nah, sini kan ada nih sudah kelihatan. Nah, terus dibandingkan sama dia ke dalam tabel mahasiswa. Nah, di dalam tabel mahasiswa di sini ada jalan utama sama jalan nanas. Sini ada duplikat jalan nanas, jadi 2 nanas. Jadi sini ada alamatnya jalan utama sama jalan nanas. Nah, tadi kan membanding mana sih alamat yang di sini dibandingkan sama yang alamat di dalam tabel mahasiswa. Apa yang ada di dalam tabel dosen tapi tidak ada di dalam tabel mahasiswa gitu. Jadi apa tadi? Ini kan utama sama nanas. Sini utama sama nanas ada. Nah, sekarang rambutan sama marpoyan ada nggak di dalam tabel mahasiswa? Kan nggak ada kan? Nah, makanya kenapa hasil query-nya ada jalan rambutan sama jalan marpoyan, karena dua jalan ini tidak ada di dalam dia ada di dalam tabel dosen. Di dalam tabel dosen dia ada, tapi dia di dalam tabel mahasiswa nggak ada gitu. Makanya dia tadi kan set difference kan ada di dalam tabel A tapi nggak ada dalam tabel B. Nah, sini kan sama. Dia ada di dalam tabel dosen tapi dia tidak ada di dalam tabel mahasiswa. Nah, itu penjelasan dari set difference. Nah, itu hasil dari latihan yang ketiga. Nah, sini ada 3 latihan lagi. Di sini ada 3 latihan lagi dari D sampai F atau dari 4 sampai 6. Silahkan kalian lanjutkan latihan ini di laptop masing-masing supaya kalian nanti ngerti gimana apa sih perbedaan antara set difference dan union dan juga intersection. Nah, setelah kalian selesai latihan, kalian coba lihat tugasnya. Di sini ada maaf ini. Nah, ini. Nah, sini kalian jawab nih. Jelaskan apa perbedaan hasil dari soal latihan C dan D. Sini kan tidak ada nih C sama D. Nanti kalian bandingkan hasilnya. Terus kenapa bisa berbeda? Nah, nanti apakah berbeda? Kalian lihat hasilnya. Terus juga ada sini soal latihan F bla bla bla. Coba kalian coba. Nah, di sini ada sebelum titik koma. Nah, sebelum titik koma itu maksudnya di akhir ya. Kan karena titik koma itu kan pasti di sini atau di sini atau di sini. Di akhir. Jadi kalian kalau bilang sebelum titik koma berarti nambahkannya sebelum ini, tinggal tambahkan di sini bla bla bla. Nah, tuh. Oke. Terus di sini juga ada bandingkan hasil jika soal latihan F bla 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 sampai sini. Nah, cuma ada 3 soal. Nanti kalian buat di dalam bentuk Word atau PDF. Nanti hasilnya kalian bikin latihan ini, yang latihan dari A sampai F nih kalian buat di dalam PDF tersebut. Nanti baru setelah itu di bawah itu kalian jawab yang ini gitu ya. Nah, sama seperti ini, bla bla bla, sama seperti di pertemuan sebelumnya. Nah, jadi untuk materi kali ini Abang rasa cukup sampai di sini dulu. Nanti kita ketemu di materi selanjutnya. Nah, kalau misalnya ada yang belum ngerti, nanti bisa kalian tanyakan langsung ke Abang atau ke kakaknya. Nah, silakan dikerjakan tugasnya. Kalau bisa masih ada yang bingung, nanti bisa tanyakan. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.